Berdasarkan data Euromonitor pada tahun 2022, jumlah warung tercatat sebanyak 3,94 juta atau setara dengan 98% retail di Indonesia. Warung menangani sekitar 70% penjualan bahan pangan, mewakili nilai pasar senilai 150 miliar US dollar. Warung memiliki nilai pasar retail senilai 6.850 triliun rupiah dan menyumbang 61% dari gross domestic product atau GDP Indonesia. Tetapi, hanya 37% UMKM yang pernah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal dan hanya 20% yang memperoleh kredit dari bank. Ini dikarenakan sebanyak 60-70% pengajuan kredit oleh UMKM itu ditolak oleh lembaga keuangan formal. Dampaknya, GDP Indonesia terus diasumsikan karena warung tidak memiliki banyak sarana digital yang cukup untuk melacak seluruh transaksi warung, sehingga Indonesia masih berasumsi dalam menghitung nilai GDP. Keuntungan warung terus-menerus tergerus oleh inefisiensi yang membuat warung rentan terhadap krisis ekonomi. Pada masa pandemi contohnya, penjualan warung jatuh hingga 70%. Dan dengan akses kredit yang sulit, bisnis akan selalu stagnan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup keluarga pemilik warung. Dan tanpa kemampuan untuk meningkatkan skala warung ini, tingkat standar hidup akan sulit meningkat. Sumber masalahnya adalah warung beroperasi secara individu, tetapi menghadapi 3 krisis yang tidak dapat mereka selesaikan secara individu. Contohnya adalah rantai pasok atau distributor. Biasanya, warung memiliki hingga 5 lapis perantara rantai pasok dan 10 distributor berbeda. Akhirnya, produk mereka dipajaki sebesar 20-20%. Warung juga sering kehilangan penjualan karena kehabisan stok barang yang sedang populer. Terakhir, kebanyakan warung beroperasi tanpa memiliki catatan penjualan formal, yang membuat lembaga keuangan tidak dapat melihat arus keuangan dan mempersulit pencatatan GDP di Indonesia. Akhirnya terciptalah produk kami adalah Sobat Warung, di mana Sobat Warung adalah sistem pencatatan berbasis AI untuk makroekonomi perkotaan di Indonesia. Solusi kami adalah produk berbasis WhatsApp bot yang dirancang untuk memperbaiki krisis ini dengan mengubah masalah isolasi pada warung. Kami memiliki 4 fitur utama. Pertama, Stock Intelligence, yaitu adalah fitur yang akan memberikan rekomendasi stok harian. Yang kedua adalah Collective Buying, di mana warung mungkin untuk bersama-sama membeli barang sehingga harga yang dipajaki berkurang. Yang ketiga, Inventory Management, di mana warung dapat mengatur pasokan barang. Yang terakhir adalah Trust Score, di mana Trust Score ini akan mencatat transaksi, menciptakan data yang akan terdokumentasi. Data ini akan diolah untuk menjadi skor kredit yang akan menjadi jembatan bagi warung ke lembaga keuangan formal. Kami terintegrasi dengan WhatsApp. Tetapi mengapa? Karena Indonesia adalah salah satu pengguna WhatsApp terbesar di dunia dengan lebih dari 112 juta pengguna. Dengan WhatsApp, kurva belajar menjadi datar. Tidak ada aplikasi yang perlu diunduh, tidak ada UI yang perlu dipelajari. Dan mayoritas pemilik warung sudah menggunakan WhatsApp. Sobat Warung hanya mendukung habits yang sudah ada. Apa peran Sobat Warung di Smart City? Tujuan inti dari Smart City adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Sobat Warung meningkatkan kualitas hidup warga dengan meningkatkan profitabilitas dan stabilitas 3,5 juta bisnis keluarga. Lalu kami juga menciptakan lingkungan inklusif, di mana solusi kami dirancang untuk masyarakat yang secara historis dikecualikan dari ekonomi digital dan juga keuangan formal. Terakhir, kami mengurangi limbah produk kadaluarsa. Dengan mengoptimalkan rantai pasok dan inventaris, kami menciptakan ekosistem retail yang mengurangi limbah produk kadaluarsa dan pada skala besar mengoptimalkan logistik pengiriman sehingga kualitas udara kota akan lebih sehat. Berikut adalah fitur pertama, yaitu adalah register, di mana pengguna akan memasukkan nama warung, memasukkan alamat warung, memasukkan lokasi tempat warung berada, dan memasukkan tipe warung. Terakhir, sistem akan mengalihkan ke menu utama. Selanjutnya adalah fitur store penjualan harian. Pertama, pengguna akan memilih menu store penjualan. Kedua, pengguna dapat melihat transaksi hari ini. Ketiga, pengguna memasukkan barang-barang yang terjual. Lalu, fitur ketiga adalah prediksi permintaan besok, di mana pengguna dapat memilih menu untuk memprediksi stok. AI akan menghasilkan rekomendasi produk untuk di stok. Lalu AI akan menghasilkan hasil penjualan hari ini. Dan terakhir, AI akan memberikan penjelasan kenapa harus di stok barang tersebut. Fitur keempat adalah manajemen stok, di mana pengguna bisa memilih menu manajemen stok. Pengguna dapat melihat kondisi stoknya. Pengguna dapat menambah stok barang. Pengguna dapat memperbarui stok barang. Pengguna dapat menghapus stok barang. Dan juga pengguna dapat melihat stoknya yang kurang laku. Dari stok yang kurang laku ini, AI dapat memberikan strategi bundling untuk barang yang kurang laku. Fitur kelima adalah penawaran pembelian kolektif, di mana sistem akan mengumpulkan warung yang berada di satu daerah
dan mencari kesamaan kebutuhan di stok, mencari distributor terpercaya, mengkalkulasi harga beli terhadap warung. Terakhir, sistem akan merekomendasikan harga beli ke warung-warung. Pengguna dapat menolak atau menyetujui tawaran, dan apabila setuju, warung dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Fitur selanjutnya adalah credit score, di mana sistem dapat memberitahu durasi tersisa untuk dapat mengambil kredit di menu. Pengguna mengisi data transaksi untuk menaikkan skor kredit tersebut. Dan apabila skor dari warung sudah memenuhi, sistem akan memberi kontak untuk dihubungi oleh pengguna. Apabila pengguna menghubungi kontak tersebut, mereka akan dapat terhubung dengan lembaga keuangan terpercaya. Sobat Warung menggunakan dua algoritma AI. Pertama adalah algoritma forecasting, di mana alurnya adalah pertama, dari data yang ada, kami melakukan processing menggunakan darts, dan dari data pre-processing tersebut, kami melakukan training kepada 3 LGBM model yang akan menghasilkan satu prediksi berbasis ensemble, di mana algoritma ini menggunakan lag-based ensemble model dengan algoritma LGBM. Dan prediksi yang dihasilkan merupakan rata-rata dari hasil prediksi seluruh model. Model-model ini akan ditambahkan dengan feature covariance, yaitu hari libur, hari dalam minggu, hari minyak, harga minyak, dan lain-lain. Model juga akan dievaluasi dengan root mean squared logarithmic error. Terakhir, use case-nya adalah model ini digunakan untuk melakukan forecasting jumlah barang yang harus dibeli pada esok hari. Selanjutnya adalah algoritma FP Growth, di mana FP Growth ini akan membuat sebuah FP tree yang dapat menemukan sebuah pola yang paling sering dilalui oleh pelanggan. Di mana use case yang digunakan oleh Sobat Warung adalah untuk memberikan rekomendasi bundling terhadap produk-produk yang memang kurang laku. Terakhir, kami ingin mengajak teman-teman untuk mencoba Sobat Warung. Untuk langkah-langkah setupnya, pertama, teman-teman cukup chat nomor sandbox kami melalui link yang ada di slide presentasi. Pada room chat, kirim pesan untuk bergabung ke sandbox dengan semuanya lowercase, join, do, strip, t. Silahkan kirim pesan apapun untuk memulai proses registrasi akun. Dan selamat, teman-teman sudah terhubung dengan Sobat Warung. Muhammad Yunus, pakar makroekonomi, pernah berkata bahwa kaum miskin dapat membentuk sebuah dunia tanpa kemiskinan. Yang perlu kita lakukan adalah membebaskan mereka dari belenggu dan batasan yang kita kasih terhadap mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.